Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta mengenai keterampilan generik sains di sekolah ternyata sudah ada pada diri siswa itu sendiri, namun belum terbiasa dikembangkan dalam pembelajaran. Hal ini menyebabkan pembelajaran kimia perlu diubah modusnya agar dapat membekali setiap siswa dengan keterampilan berpikir. Oleh karena itu, saya Nida Sri Rahayu akan membahas mengenai penerapan model 3C3R dapat mengembangkan keterampilan generik sains pada konsep koloid karena memudahkan siswa dalam memahami materi yang disampaikan dan siswa dapat menghubungkan konsep yang dipelajari di kelas dengan kehidupan sehari-hari. Ada 4 poin yang akan saya bahas, mulai dari pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Untuk yang pertama itu, dalam pendahuluan. Tujuan utama belajar kimia adalah agar siswa memiliki kemampuan berpikir dan bertindak berdasarkan kemampuan kimia yang dimilikinya, atau lebih dikenal sebagai keterampilan generik sains. Nah, dalam pendahuluan ini juga ada 3 poin. Yang pertama itu ada model 3C3R atau Content, Context, Connection, Researching, Reasoning, and Reflection. Menurut Hang, membuat suatu inovasi baru dalam PBL yaitu model 3C3R, yaitu Content, Context, Connection, Researching, Reasoning, and Reflection, yang dimana model pembelajaran ini diciptakan untuk digunakan semua tingkatan peserta didik. Komponen inti merujuk ke konten, konteks, dan connection yang mendukung konten siswa dan pembelajaran konseptual. Sedangkan komponen proses researching, reasoning, dan reflection berperan dalam proses kognitif siswa yang akan mendorong siswa untuk menggunakan keterampilan generik yang dimilikinya. Yang kedua itu ada keterampilan generik sains. Keterampilan generik sains adalah kemampuan dasar yang perlu dilatihkan kepada siswa dalam pembelajaran kimia melalui praktikum konvensional atau secara teknologi informasi dengan menggunakan bantuan komputer. Ciri dari pembelajaran sains melalui keterampilan generik sains adalah membekalkan keterampilan generik sains kepada siswa sebagai pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Poin terakhir yaitu deskripsi konsep koloid. Konsep koloid penting untuk dipelajari karena berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Sistem koloid yang merupakan suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi, yaitu campuran kasar. Sistem koloid ini mempunyai sifat-sifat khusus yang berbeda dari sifat larutan maupun suspensi. Secara makroskopis, koloid tampak homogen, namun secara mikroskopis koloid bersifat heterogen. Poin kedua ada metode penelitian. Pada metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kelas dengan jalan menyampaikan data, mengolah data, menginterpretasi data sehingga diperoleh kesimpulan. Nah, dalam metode penelitian ini ada subjek penelitian, ada teknik pengumpulan data, ada tahapan penelitian, dan ada juga instrumen penelitian. Nah, dalam tahapan penelitian itu terdapat tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan juga tahapan akhir. Nah, untuk hasil dan pembahasan, berdasarkan tabel maupun gambar yang disajikan menunjukkan bahwa nilai rata-rata keterampilan generik sains siswa kelompok tinggi yaitu di 88, kelompok sedang ada di 77, dan siswa di kelompok terendah yaitu 69 dengan rata-rata 78. Hasil observasi diketahui bahwa tahapan-tahapan dalam model pembelajaran 3C3R pada konsep koloid dalam kehidupan sehari-hari dapat terlaksana dengan baik. Semua siswa antusias dalam melaksanakan proses pembelajaran yang dilakukan di laboratorium dan di dalam kelas. Namun terdapat perbedaan keterlaksanaan aktivitas pada tiap kelompok siswa, di mana kelompok siswa yang mencapai nilai paling tinggi yaitu kelompok 2 mencapai 98%. Kelompok tersebut dinilai mendapatkan kriteria sangat baik karena hampir seluruh aktivitas pembelajaran dapat terlaksana. Untuk terakhir, kesimpulan.
Nah, bisa disimpulkan bahwasanya penerapan model 3C3R dapat mengembangkan keterampilan generik sains pada konsep koloid karena memudahkan siswa dalam memahami materi yang disampaikan dan siswa dapat menghubungkan konsep yang dipelajari di kelas dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.